Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mana suara tadi? Astagfirullahaladzim. Ada orang. Ngapain kamu datang ke sini, anak muda? Mau mencari saya? Mau berburu ilmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga segala perbuatan baik di dunia ini, di bulan suci Ramadan ini, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pintu taubat yang dibuka oleh Allah pada bulan suci ini bisa kita manfaatkan dengan baik ya teman-teman. Intinya jangan sia-siakan sisa umur kita yang masih sempat menjumpai bulan suci Ramadan ini, kita gunakanlah dengan sebaik-baiknya ya. Kita beribadahlah dengan setulus-tulus hatinya, seperti itu. Oh ya, ini pada malam hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke sebuah hutan, di mana hutan ini adalah hutan hutan yang jarang dijamah oleh manusia karena ada sesuatu ya. Katanya di situ ada seorang laki-laki yang sangat sakti, tapi laki-laki ini lumayan berbahaya, teman. Dia memiliki ilmu hitam dan dia nggak segan-segan untuk menyakiti orang yang dia jumpai ya. Dan juga dia bisanya tinggal di sini itu juga karena dulunya dia itu diusir oleh para warga, seperti itu. Saya kurang tahu cerita lengkapnya ya teman-teman. Saya dengar hanya sepatah dua kata saja, dan alamatnya pun di hutan ini ya. Jadi saya sekarang mencoba melakukan sebuah perjalanan ke hutan ini. Siapa tahu saya dapat menemukan sesuatu di sini. Ini saya juga bersama teman saya, teman-teman. Mungkin kedalamannya pun saya pun nggak tahu ya, tempat tinggalnya itu. Entah ada gubuk atau enggaknya. Mungkin yang jelas ada gubuk ya, teman-teman. Yang jelas saya harus hati-hati. Udah ayo, teman-teman, kita lanjut melakukan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sepi banget di sini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Tapi sepertinya ini masih sering dipakai warga untuk lewat ini deh. Sebelah sini. Iya, kayaknya iya. Banyak ya teman-teman cerita-cerita masyarakat tentang suatu pengusiran atau pengasingan ya, karena sesuatu perilaku seseorang yang buruk
sehingga para warga itu mengusirnya dan mengasingkan di suatu tempat. Apalagi kalau cerita-cerita zaman dahulu itu banyak sekali, dari dukun santet, penyihir, ya, bahkan seorang kiai, entah itu fakta ataupun fitnahan, ya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Kita kemana ini ya? Iya. Ayo. Waduh, ini mulai masuk ke dalam nih. Ini rimbun banget nih. Hati-hati nih. Iya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepi ya teman-teman. Sepi loh ini. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mana suara tadi? Astagfirullahaladzim. Ada orang. Ngapain kamu datang ke sini anak muda? Mau mencari saya? Mau berburu ilmu? Hah? Maaf. Siapa sampean? Setelah Ki Badrowi. Ki Badrowi. Yo, Siapa Ki Badrowi? dukun terkenal sakti. Astagfirullah. Dukun terkenal sakti. Ya, wis akeh wong sing pedang meneh Ngapa? jaluk santet, jaluk mateni wong. Bahkan yang aneh, aku sih melakukan santet udah mati kabeh. Astagfirullahaladzim. Masih sampai sekarang. Ya, Masih banyak tamu yang meminta melakukan santet. masih tadi baru pulang. Ya, bahkan dari luar negeri yang datang meminta bantuan, suruh membunuh saingannya. Mereka saingan karena mereka punya perusahaan yang sama. Lalu tempat tinggal sampean di mana? Hutan.
Hutan. Ya, Apa sampean yang diusir oleh warga? ya, Iya. betul. Sebenarnya, dulu saya orang baik-baik. Cuman mereka warga desa menuduh saya. Katanya saya dukun santet. Saya suka membunuh. Padahal itu tidak. Dan akhirnya, rumah saya dibakar. Saya diusir. Saya diseret sampai ke hutan situ. Astagfirullah. Tanpa ada bukti yang jelas. Ya, tenang. Lalu, setelah itu, saya dengar warga desa ini banyak yang terkena penyakit yang aneh. Ya, karena saya dendam sama mereka. Astagfirullah. Saya akan menghancurkan desa itu. Saya akan membunuh semua warganya yang telah mengusir saya. Sampai saya terluka di dalam hutan. Dan akhirnya saya menemukan guru di sana. Guru. Ya, bukan manusia, tapi siluman. Astagfirullah. Siluman apa? Siluman harimau. Dia setengah manusia, setengah siluman. Dan dia mempunyai ilmu santet yang sangat hebat. Ilmu penghitungan. Dan bisa membunuh siapa saja. Jadi, ternyata di tengah-tengah hutan seperti ini ada siluman harimaunya juga, teman-teman. Tapi mungkin itu jaraknya masih jauh, lebih ke dalam lagi ya. Dia seorang perempuan, Perempuan, namanya Nyai Loreng. Nyai Loreng. Saya seperti pernah dengar Nyai Loreng, teman-teman. Tapi entahlah itu. Apa cuma khayalan atau apa ini? Nyata. Dia sama seperti saya. Dulu dia sama seperti saya. Dia diusir sama warga karena dia mempunyai ajian. Ajian harimau Loreng. Akhirnya terkenal dengan namanya Loreng. Dia dibunuh, dibakar hutan sana. Dibunuh, dibakar. Dia sekarang menjadi guru saya. Bawahnya gentayangan. Astagfirullah. Ingin membalas dendam. Tapi tidak bisa. Saat saya datang ke sini, diusir ke sini. Dan saya dijadikan sebagai muridnya. Untuk membalas dendam sama mereka yang telah mengusir dia dan juga mengusir saya. Libat hobi. Sakit hatinya. Apa kedatangan kamu ke sini? Saya ke sini hanya iseng melakukan perjalanan menelusuri hutan ini. Sama kamu tidak takut. Tidak, saya tidak takut. Hutan sini masih banyak siluman-siluman yang berkeliaran. Ya, insya Allah saya bisa menjaga diri dengan baik. Yang suka memangsa manusia. Ya. Tapi saya nggak akan terlalu jauh untuk melakukan perjalanan malam di hutan ini. Saya tahu resikonya. Jadi, sampean masih melakukan ritual santet sampai sekarang. Masih. Sebelum warga desa yang musnah, saya akan terus melakukannya. Dan mereka semua mati. Astaga. Desa itu menjadi desa kosong. Sudah banyak yang saya bunuh. Ribuan itu saya bunuh. Ilmu santet berbusuk. Ribuan Ya, korban, teman-teman. Iya, 1000 korban. Ini pengakuan dari dukun santet langsung ini loh. bukan cuma warga sini. Astagfirullahaladzim. Tapi
Orang yang dari luar datang ke sini minta bantuan saya untuk membunuh orang. Saya lakukan. Ini bulan suci Ramadan loh. Apakah Bapak masih tetap menjalankan ritual itu? Saya nggak tahu bulan Ramadan bulan apa. Semuanya sama bagi saya. Karena saya nggak pernah jarang keluar dari hutan tersebut. Kecuali ada orang yang mencari saya bisa tahu. Termasuk kamu mencari saya tahu. Tapi saya tidak bermaksud untuk apa-apa ini. Saya datang ke sini untuk menemui kamu. Mau minta apa? Saya tidak minta apa-apa. Tujuan saya ke sini memang mencari sampean. Tapi saya tidak ingin meminta apa-apa. Dan sekarang saya sudah ketemu. Saya hanya ingin Bapak sadar, Pak. Bertobatlah di bulan suci Ramadan ini, Pak. Saya akan berhenti setelah warga desa habis. Jangan seperti itu, Pak. Mereka sama saya juga nggak ada belas kasihan. Saya sudah meminta ampun, meminta maaf, meminta agar mereka tidak menyiksa saya. Tapi apa yang saya dapatkan? Mereka tetap menyiksa saya. Dendam berarti ini, teman-teman. Ya, karena dendam itu nggak bakalan bisa mati sebelum saya mati. Mending lupakan saja semua dendam Bapak. Bapak kembali ke jalan Allah SWT. Jalan putih, Pak. Bukan jalan hitam yang itu. Susah. Karena saya sudah terikat perjanjian dengan Nyi Loreng. Saya tidak bisa keluar dari perjanjian itu. Kalau Bapak mau, saya bisa bantu, Pak. Saya bisa mati. Kalau bisa melanggar perjanjian dengan Nyi Loreng. Jadi, Sebenarnya saya ingin keluar dari perjanjian tersebut. Tapi tidak bisa. Tidak ada bisa yang bisa mengalahkan Nyi Loreng. Termasuk saya. astagfirullah. Kamu bisa membantu saya mengalahkan Nyi Loreng. Saya akan bantu jika Bapak mau bertobat dan tidak akan memakan korban jiwa lagi, Pak. Bagaimana? Saya mau sebenarnya. Sudah saya bilang tadi. Saya mau tetap terikat oleh janji. Kecuali ada seseorang yang berani melawan Nyi Loreng. Yang bisa menghancurkannya. Mungkin saya bisa keluar dari perjanjian tersebut. Ya. Karena yang telah menolong saya itu Nyai Loreng. Kalau tidak ditolong dia, mungkin saya sudah mati. Astagfirullah. Di sesama warga. Kalau kamu mau membantu, datang lagi ke tempat ini. Saya ada panggilan. Saya harus pergi dari tempat ini secepatnya. Pergi? Ya, karena kalau Nyi Loreng tahu saya tidak sama kamu, pasti saya akan dibunuh sama dia. Astagfirullah. Pergi kemana? Astagfirullahaladzim. Pak, Bapak. Menghilang dia loh. Dia pergi, dia menghilang. Sebenarnya ilmunya itu sudah tinggi dia. Tapi ilmu hitam yang dia pakai. Astagfirullahaladzim. Kemana dia? Apa dia kembali ya? Balik yang masuk ke dalam laut sana. Tadi terakhir dia bilang dia ada panggilan. Panggilan siapa coba? Ada suara tuh. Ada suara. Saya disuruh pergi tempat ini, teman-teman. Katanya bahaya kalau nggak cepat-cepat pergi dari sini.
Gimana ini? Kita mau balik ini. Ya, mungkin kita akan balik ya. Ya, yang jelas tadi itu adalah sebuah apa namanya? Ungkapan ya. Ungkapan atau cerita dari dukun santet yang berilmu tinggi, berilmu hitam, yang disuruh oleh warga dan dia balas dendam ke warganya. Dan korbannya pun sudah 1000 lebih korban santet ya. Terus dia tinggal di tengah-tengah hutan sini. Dan tadi dia pergi dengan cara menghilang loh. Sungguh luar biasa ini, mengerikan. Tapi alhamdulillah saya tuh nggak diapa-apakan ke sini. Mungkin karena dia tahu tujuan saya itu di sini tuh bukan untuk melawannya, ya. Bukan untuk melawannya. Ya saja saya ke sini tuh untuk membujuknya. Begitu. Belum selesai bicara, dia ada panggilan harus pergi. Dan lebih baik kita pergi ya, cari aman. Gampang kita kesini lagi ya. Ayo kita kembali. Nah, teman-teman, saya akan kembali dulu. Mungkin ini akan saya tutup sampai di sini saja ya. Ini sudah nggak memungkinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.